Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay santai channel Hatisam Official lagi. Semoga kalian sehat berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish, teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Selamat pagi. Biasa di luar masih gelap tuh cuy, tapi udah pagi nih. Ngoceh dulu deh sama mama tua kaplak. Karena kemarin kayak sama gak sempat ngoceh ya, karena libur kayak sama kemarin. Hari ini kita bahas apa ya cuy ya? Eh Kemarin aja yuk ada Dadai Hongkong ya. Jadi orang sini, orang Hongkong. Jadi posisinya dia ini menikah ya cuy ya, dengan seorang pria asing. Jadi laki-lakinya tuh bukan orang Hongkong juga. Jadi pria asing. Ini kita patut mencurigai nih, pria asing ini menikahi orang Hongkong ini ya mungkin aja tujuan untuk mendapatkan ID Hongkong aja ya. Bisa jadi kan? Nah, si suaminya ini setiap minggu jalan sama apa namanya? Nggak tahu ya. Oh, PMI Hongkong. Karena cece-nya ini masih punya majikan katanya cuy. Wah, kok bisa? Weh, kamu pekerja migran apa pemain tren jangan-jangan ini? Ya, jadi apa namanya? Dade Hongkong ya, kita sebut aja ya orang sini ya. Si nyonyanya ini menikah dengan pria asing, punya ID, berarti laki-lakinya ini bekerja ya cuy ya. Tapi dia ini uh, cuma buat KTP-nya aja Pak ya. Soalnya si suaminya ini suka main sama PMI ini cuy. Oknum ya cuy ya, kita berbicara bukan pekerja migran ya. Oknum pekerja migran yang bekerja di rumah majikan yang masih digaji 10 juta tapi dia memiliki bisnis sampingan yaitu pemain trade. Menggait laki-laki ini. Awalnya ini apa jangan-jangan perempuan yang pernah Kaisang bahas ya? Yang pakai baju kebaya itu. Apa mungkin itu ya perempuannya ya? Soalnya si nyonyanya ini nggak ngasih foto ke Kayatisam, cuma dia ini merasa diserang sama grupnya si pekerja migran ini, oknumnya. Jadi oknumnya ini punya grup cuy, nyerang pakai fake account ke nyonyanya ini. Udah suaminya direbut, suka main ya kan sama dia, duitnya habis ya kan. Karena dia punya bukti beberapa transferan ke Alipay dan lain-lain cuy. Dan diserang juga pakai fake account katanya. Dan di bully body shaming. Yes, keren. Sangar sekali temen kita ini cuy. Udah ngerebut suaminya orang, malah dia body shaming juga ke istri sahnya. Ih kalian bener-bener gak punya perasaan, pelakor. Kita nggak tahu dia ini pemain trade apa bukan ya. Tapi si nyonyanya ini mengaku bahwa setiap minggu satu kali suaminya itu jalan sama cewek ini. Bahkan sudah tergila-gila. Wis, teman kita ini memang cantik dari lahir, oi. Gimana nasihatnya? Dia ini merasa apa namanya? Minder ya si nyonyanya ini. Bukan minder sih sebenarnya, dia juga tidak membutuhkan pembelaan katanya cuy. Dia itu menelpon Kayatisam hanya ingin supaya Kayatisam ini ngomongin mbak-mbak apakah pekerja migran Indonesia, orang Indonesia begitu murah katanya cuy. Jadi sebenarnya dia telepon Kayatisam tuh nggak butuh pembelaan, dia juga sebenarnya strong karena dia merasa di jalur yang benar gitu. Walaupun dia dibully gitu sama kamu ya cuy, oknum-oknum yang ngerebut suaminya orang. Dengerin nih lakor. Jadi si nyonyanya ini cuma pengen Kayatisam itu ngasih tahu apakah PMI Hongkong itu begitu murah, so cheaper. Dan kenapa suka sell body katanya. Kenapa kamu suka jual diri? Kayatisam merenung sejenak. Ini kenapa cuy? Ini nyonyanya tuh cuma pengen kenapa gitu orang Indonesia. Ya kalau dijawab ya nggak semua orang Indonesia begitu ya. Orang Kayatisam aja nggak sell body. Nggak tahu laku nggak. Alhamdulillah Kaisam. Saya nggak cantik dari lahir. Tapi nggak apa-apa ya. Karena memang kita ini bekerja di sini ya untuk visa domestic helper. Kalau misalkan sudah sell body kayak gini, udah ke pribadi masing-masing.
Tapi kalau menyangkut nama perempuan Indonesia, wah mama tua kaplak kayak Tisam ini pasti siapakah sama orangnya? Ya mungkin kamu, sering mendengarkan video kayak Tisam, ayo kita bahas. Mungkin dari video ini kamu terketuk hatinya dan berhenti untuk membuli serta ya sadarlah cuy. Oke, ayo gimana ceritanya? Jadi kemarin kayak Tisam itu mau libur di jam 12 siang. Ada dadai yang WhatsApp. Halo, katanya kamu itu suka ya apa namanya ngoceh di YouTube katanya. Teman-teman kamu banyak ya. Terus kayak Tisam itu ngomong, ini majikannya siapa nih yang mau curhat? Ya kira-kira majikannya mama kayak Tisam gitu ya kan, mau curhat gitu, galau tentang keuangannya ya kan. Akhirnya, "Oh nanti saya telepon ya, soalnya saya lagi ada di Teddy Cham, berisik." Akhirnya pas tuh di jam 2 Kaisang telepon, "Iya, Dadai, ada yang bisa saya bantu?" Ya kan. Jadi dia ini mengeluhkan cuy, bahwa dia ini menikah dengan salah satu pria asing. Perempuannya itu orang Hong Kong dan dia ini merasa dirugikan oleh oknum pekerja migran yang merebut suaminya. Jadi suaminya ini tergembang dengan oknum pekerja migran ini cuy. Entah ini oknum pekerja migran ini pemain trade atau memang dia saling jatuh cinta sama suaminya ini. Cuma menurut si Nyonya Hongkong ini sudah terlewat batas. Karena bukan hanya direbut suaminya, dia pun menyerang si Nyonya Hongkong ini dengan fake account yang melakukan body shaming gitu cuy. Jadi si grupnya ini ya teman-teman ya kurcacinya ini the gangnya ini si oknum pekerja migran ya. Katanya ngomong kayak gini, dasar katanya Cina katanya. Pantas aja suaminya itu apa pergi. Gak bisa sih memuaskan. Begitu cuy. Ih siapa sih ini teman kita ini? Kamu tuh gak boleh ya. Terus cuy bukan hanya itu aja katanya. Pantesan suaminya katanya direbut maksudnya apa namanya selingkuh ya cuy ya, orang kamunya banyak cocot gitu kan. Ini merasa drop ya si Nyonya Hongkong, dia merasa menyayangkan bahwa kok orang Indonesia begitu ya, Nyonya itu bukan orang Indonesia ya, ya mungkin dia warga Indonesia tapi oknum segelintir orang yang menjatuhkan nama pekerja migran dan itu temennya kamu cuy. Bukan teman kayak Tisam, teman kayak Tisam nggak gitu ya, teman kayak Tisam nggak gitu ya, bener nggak sih? Jadi si Nyonya Hongkongnya ini sudah berpisah ya dengan laki-lakinya karena dia merasa bahwa dia tuh semakin ngedrop gitu cuy. Semakin apa namanya melihat dirinya sendiri itu merasa kecil gitu cuy. Dan dia juga sudah melakukan report polisi karena merasa diserang dengan fake account itu. Terus juga dia juga sudah melaporkan ke imigrasi. Ya melaporkan ke imigrasi ya kita nggak tahu dia nge-share data yang benar atau enggak kan. Kalau hanya sekedar fake account itu kan ya imigrasi juga akan ya mungkin kalau misalkan terdetek face detektornya ya visa kalian bermasalah gitu. Tapi ayo kita bahas kasus ini. Menurut kalian visanya gagal turun nggak mbaknya? Soalnya ini kan percintaan ya cuy, suka sama suka. Seperti kalian menghutangkan uang ke orang, itu pun tidak bisa dijerat hukum Hong Kong. Apalagi ini mbaknya merasa bahwa suaminya si Nyonya Hong Kong ini suka sama suka. Mau sampai kapanpun, ia nggak akan bisa dijerat secara hukum. Walaupun uangnya mengalir terus. Yang rugi siapa? Yang ruginya otomatis orang Hongkongnya ini. Sudah dimanfaatkan. Cuma buat KTP Hongkong aja ini buat sama lelaki buaya kadal. Ya kan? Terus juga dijatuhin sama teman-teman kita gitu. Oknum ya cuy ya. Nah untuk kalian ya. Yang mungkin ada di kasus ini. Di cerita ini. Di posisi ini. Kamu mbak ataupun teman-teman kamu mulai sekarang stop. Walaupun kamu merasa dicaci maki sama si Nyonya Hongkong ini, tapi posisinya kamu salah. Dia wajar marah karena dia berumah tangga di sini ya dengan pernikahan yang sah. Kamu datang dengan kecantikanmu dari lahir merusak rumah tangga mereka. Tujuanmu apa? Ya, tujuanmu apa? Apa kamu bangga dengan semua yang kamu lakukan? Ingat mbak,
Dia itu sampai ngomong bahwa, "Apakah wanita Indonesia itu murah dan suka sel body?" Ini kan berarti kan hanya karena dari segelintir oknum yang menjadikan sudut pandang orang sini, merasa bahwa orang Indonesia itu ya begitu dicapnya. Iya nggak sih cuy? Tolong cuy nasihati mbak-mbak yang seperti ini. Bolehlah kita menjadi pemain tren, silakan. Pilihan hidup kalian, kalian hidup dibayar dengan cara begitu, silakan. Tapi kalau misalkan sudah laki-laki ini sudah punya istri dan kamu posisinya salah, yuk jangan nyolot. Iya nggak sih? Udah, kalau misalkan kamu nggak mau disalahin ya jangan ngelakuin itu. Wajar orang dia marah cuy. Jadi yang ke bawah-bawah siapa? Kayak Tisam yang dimarah-marahin. Suruh nih ngasih tahu kalian. Coba dengerin, cuy. Aduh, Bapak KJRI, bagaimana ini? Kenapa kayak Tisam nyalain KJRI? Perlunya edukasi nih sebenarnya ya. Aduh, apakah butuh psikiater? KJRI, coba dibuka psikiater lebih banyak. Mungkin teman-teman kita ini memiliki masalah mental yang sakit ini. Kebudayaan ya. Apakah ini kebudayaan orang Indonesia yang dibawa-bawa ke sini pelakor itu? Aduh, dari cerita Nyonya Hongkong ini kita mau bisa mengambil kesimpulan apa? Wis pasti nih mama tua kaplak ini ngomong kayak gini. Kalau saya punya suami kayak gitu, Sam, saya buang ke laut. Si Nyonya Hongkong juga sudah buang ke laut itu cuy. Dia itu merasa bahwa, "Udahlah kamu sudah ambil suami saya gitu, kenapa kamu juga masih nyerang saya?" gitu. Fakir-fakir Jadi kayaknya nggak terima banget nih Mbaknya kalau belum Nyonya Hongkong ini hancur-hancur sehancur-hancurnya gitu. Nggak boleh ya, jangan dicontoh. Dan semoga kejadian ini pun yang terakhir ya cuy ya. Ngerebut suami orang terus berusaha, apa namanya, menghancurkan mental, apa, orang Hongkong ini sendiri. Bayangkan Mbak, kalau dia mentalnya ngedrop, kena dan ujung-ujungnya melompatkan diri. Sebelum melompatkan diri dia membuat diary, "Saya dikecewakan oleh pekerja migran." Waduh, nama pekerja migran ini masuk TVB nanti. Ya, coba Joy bagaimana nih kalian menghadapi situasi masalah ini? Kayak Tisam sih berharap Mbak yang mendengar ya, Mbak yang ada di kasus ini untuk stop membuli Nyonya Hongkong ini ya. Kasihan Joy. Kamu sudah merebut suaminya, sudah merebut kebahagiaannya, sudah merebut harapannya. Kalau saja orang Hongkong ini punya anak, kamu andil dan berperan dalam merusak mental seorang anak juga. Pikirkan itu. Pikirkan kalian. Supaya jangan jadi pelakor. Ya. Mungkin itu sharing guys sama hari ini. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi katanya cuy, biasanya tuh kalau pelakor tuh biasanya cemburu banget gitu ya cuy ya. Kenapa coba? Dan kenapa kalian memilih jadi pelakor? Coba jawab. Bye-bye. Amboi.